Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Richard nampaknya belum puas juga karena disentil-sentil juga oleh Samsudin. Padahal waktu berpisah dulu, Dr. Richard sudah mengatakan pisahnya baik-baik dan tidak ada konsekuensi hukum. Namun nampaknya Samsudin tidak terima dan menganggap Dr. Richard melecehkannya. Samsudin pun membongkar tarif yang diberikan oleh Dr. Richard kepada Samsudin, yaitu 1,5. Samsudin juga bawa-bawa agama untuk Dr. Richard. Katanya Dr. Richard ini tidak percaya, tidak ada masalah. Jadi Dr. Richard pun yang dikatakan Samsudin non-muslim ini tidak percaya kepada dirinya dan dia tidak mau menerima uang dari orang non-muslim. Di situ Dr. Richard marah dan menganggap Samsudin ini adu domba dengan mengatasnamakan Sarah. Kemudian Dr. Richard pun membongkar CCTV tempat kejadian. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tubuhnya seperti ini. Gini, Kang Samsudin. Siap. Saya tidak percaya santet atau dikirim seperti ini. Oh, siap. Kalau siap. percaya, tolong kirimkan saya santet. Saya siap untuk disantet. Saya tak percaya. Siap. Jujur aja saya bilang. Kalau penjelasan kenapa di kaki orang ada paku, di lambung orang ada paku, Siap. itu memang karena ada beberapa psikologis orang yang punya kelainan jiwa atau Siap. punya gangguan jiwa, itu Siap. bisa memasukkan paku sendiri. Siap. Ya, ada yang dinamakan kalau kejiwaan ini ada banyak. Siap. Kita di kedokteran ini bergerak banget ilmunya. Jadi Siap. ada yang memang makan paku, ada Siap. yang makan sesuatu hal yang nggak boleh dimakan. Siap. Kelainan seksual aja ada banyak banget. Karena ini memang ada gangguan jiwa ke arah sana. Siap. Saya nggak lihat pasiennya, saya nggak tahu dan ini nggak diperiksa. Iya. Ya, jadi saya hanya melihat gambar. Siap. Kalau dilihat gambar memang benar ini ada paku. Siap. Tapi kalau kita anamnesis lebih dalam, dan saya percaya banget dengan ilmiah. Siap. Karena yang kayak gini punya sampai dunia barat, ujung-ujungnya saya Kita tahu bahwa untuk membuktikan kesaktiannya, Dr. Richard mengundang Samsudin Jadab, pemilik dan pengasuh Padepokan Nurzat Sejati yang dibongkar trik perdukunannya oleh Marcel Radival. Dalam undangannya itu, Dr. Richard awalnya meminta Samsudin melakukan pembersihan di kantornya. Dan akhirnya ditemukanlah sebuah jimat yang dikatakan itu merupakan jimat gaib di tempat Dr. Richard. Namun Dr. Richard juga menciduk seseorang yang meletakkan jimat itu. Dan akhirnya Samsudin pun merasa dilecehkan dan Samsudin juga marah. Setelah itu Dr. Richard membongkar CCTV tempat kejadian. Bongkar CCTV tempat kejadian. Sejak penarikan pusaka kemarin, klinik semakin angker. Di situ ada gambar hitam putih tempat klinik Dr. Richard yang juga digunakan untuk tempat podcast bersama Samsudin. Kemudian banyak karyawannya yang nampak ketakutan untuk masuk ke klinik tersebut. Bersama Dr. Richard, 3 orang karyawan itu pun mengecek tempat kejadian dan pintu pun terbuka. Namun ternyata bukan hantu, tetapi seorang wanita yang lagi pakai skincare. Dia adalah dokter skincare yang main-main malam-malam ke kantornya. Dan dia mengatakan klinik kita rame karena ada susuknya ini, supaya hasilnya lebih bagus. Ternyata hal itu merupakan sindiran menohok dari Dr. Richard terhadap Samsudin. Dan kita tahu bahwa Samsudin juga tidak terima dan mengatakan serta mengancam Dr. Richard akan mempidanakan Dr. Richard karena Dr. Richard menyuruh dia untuk menyayat-nyayat tubuhnya. Hal itulah yang membuat Samsudin tersinggung karena saat dia datang baik-baik,
dia pun disuguhi pisau untuk membuktikan ilmu kebalnya. Tapi di dalam channel YouTube Dr. Richard tidak ada pembuktian. Samsudin tidak bersedia untuk membuktikan hal itu karena dia mengatakan itu merupakan kesombongan. Namun di channel Samsudin sendiri ada pembuktian saat dia mengiris-ngiris tangannya, tetapi ternyata pisaunya dibalik, guys. Nah, begitulah konflik dengan Dr. Richard nampaknya akan terus berlanjut karena Dr. Richard juga kembali mengundang beberapa narasumber yang berhubungan dengan Samsudin, seperti teman seperjuangan Samsudin saat di Rosokan dan juga mantan kameramen awal dari Samsudin untuk membongkar apa saja di dalam Samsudin itu. Dr. Richard juga mengundang Ustadz Dery Sulaiman untuk memperjelas bagaimana secara agama, karena Samsudin dianggap membawa-bawa agama untuk praktek perdukunannya. Kita tunggu saja bagaimana kasus viral ini nanti akan berakhir. Dan jangan lupa like, subscribe, and komennya di Fakta Bang Pin, guys. Dari mana kanker payudara disebabkan karena marah-marah dengan suami? Nah, ini karena beliau mengalami gangguan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begini, seseorang yang mengalami gangguan non-medis, itu ada 3 tandanya. Sering marah, gelisah, sakit hati, dan sering ada perasaan ingin bunuh diri. Saya paham. Siap. Apa yang disebutkan tadi dapat menyebabkan penyakit. Nah, itu. Pertanyaan saya Siap. adalah, dari mana Kang Samsudin tahu bahwa dia marah-marah dengan suami, terus menjadi kanker? Siap. Sedangkan seorang dokter aja, kita nggak bisa vonis loh. Siap. Penyebab kanker, kalau ditanya dengan saya, pasien tersebut datang dengan saya, apa penyebab kanker? Saya nggak tahu. Iya. Bisa jadi rokok, bisa jadi alkohol, bisa jadi. Siap. Tapi Kang Samsudin tadi kan langsung bilang, karena marah-marah dengan suami ya. Nah, dan abis itu kan harus dijelasin nih. Tahu dari mana? Setelah itu lompat lagi, Zinsaka. Siap. Ya kan? Siap. Dasarnya dari mana nih? Dari diagnosis, tanda-tandanya tadi. Jadi seseorang itu mengalami suatu penyakit, tentu kita harus diagnosis dulu tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya, bukan, dari tanda-tandanya yang beliau sampaikan kepada saya. Jadi kenapa panjenengan sakit seperti ini? Dari awalnya sering marah-marah, dari sering marah-marah menyebabkan jengkel, dari jengkel akhirnya menimbulkan gangguan jin masuk ke dalam tubuh. Tapi kan belum pasti. Ya itu makanya diagnosa tadi. Tapi kan banyak yang marah-marah juga dengan suaminya nggak jadi kanker. Tapi kan nggak punya penyakit kanker. Nah iya, makanya kalau punya penyakit kanker berarti kita lihat dari diagnosisnya, karena itu. Berarti kalau sering marah-marah dengan suami dapat menyebabkan kanker. Iya. Oke. Itu dari segi ilmu hikmahnya ya. Oke, saya akan dulu ya.